Jemaat Tuhan, apa kabar? Dalam hidup ini, Tuhan punya cara dan rencananya untuk membentuk kehidupan seseorang untuk menjadi sesuai dengan kehendaknya. God is always good for us. Walaupun kadang perintah Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Injil akan mengubah hidup manusia dan bahkan mengubah relationship di antara kita sesama umat manusia. Di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita tetap tekun dan setia dalam mengiring Tuhan dan belajar mengerti kehendak-Nya, Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan dari Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Tuhan selalu ada sama kita, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita, mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk lebih lagi untuk semangat untuk memuji Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, kita harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih-Nya pada kita, amin. Siap lagi memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat suatu pujian ini. Allah kita bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
galakkan, firman yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, begitu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Coba percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita pada saat ini karena kasihnya kita ada saat pada hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Kami dapat memuji untuk muliakan nama-Mu, suatu anugerah yang Kau berikan buat kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu bersama kami di setiap musim apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Bapa. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Tak pernah
Rabaya Raramaya Shandere. Ora Baba Shikera Baya Raramu. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percayanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Apa kabar semua? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Mari kita akan satukan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang cerah, boleh menikmati pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan menerima segala pujian kami, dan kami percaya Tuhan Kau juga akan memberkati sebentar kalau firman-Mu disampaikan atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kelegaan, memberikan kebebasan untuk kami belajar firman-Mu. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat khususnya buat seluruh sidang jemaat-Mu, dan juga buat para pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Mari Roh Kudus kuasai hati kami. Kami buka kehidupan kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu, mari semua kita katakan amin. Haleluya. Pagi ini kita akan melanjutkan akan serial kita tentang perumpamaan. Saya akan berikan judul khotbah saya hari ini, yaitu menghadapi hari penghakiman, yang saya ambil dari perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kita akan melihat bersama-sama nanti di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kemudian kita akan lanjutkan bersama di ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43. Mari kita akan membaca bersama Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai 30. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mari kita akan lanjutkan nih ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-43. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dikatakan bahwa seorang yang menabur benih gandum, benih yang baik. Tetapi ada orang lain menabur satu benih ilalang. Dan kemudian di ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-43, Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Orang yang menabur benih yang baik adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Lalang adalah anak-anak si jahat. Dan penabur lalang itu siapa? Yaitu musuh Tuhan, si iblis. Musim penuaian adalah akhir zaman, dan penuainya adalah para malaikat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang melihat benih yang ditabur yang baik yaitu gandum, dan yang ditabur oleh si jahat yaitu si lalang. Bagaimana bisa membedakan antara gandum dan lalang tumbuh bersama-sama kalau belum menghasilkan buah? Sulit sekali dibedakan. Sebelum berbuah sangat sulit karena mirip keberadaannya. Baru bisa dibedakan sesudah gandum dan lalang itu menghasilkan buah. Mana gandum, mana lalang baru bisa dibedakan ketika mereka memberikan buah pada pertumbuhannya. Ada penjelasan atau pengajaran Yesus yang selaras dengan perumpamaan ini disampaikan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 dan 16, kemudian 23 sampai 21 sampai 23. Perhatikan, saya bacakan buat saudara. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Nah, saudara, menyerupai sesuatu yang sama. Tuhan Yesus berkata, ada sesuatu yang menyerupai domba, serigala yang menyerupai domba. Yang namanya serigala walaupun menyerupai domba, serigala adalah binatang yang buas. Itu sebabnya di ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus memberikan pengajaran di Matius pasal 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari buahnya kita akan melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara perhatikan dengan singkat, saya ingin sampaikan bahwa ladang yang dimiliki Tuhan itu ditaburi dengan benih yang baik, yaitu gandum. Tapi pada malam, orang lain yang Alkitab berkata itu si iblis memberikan taburan benih yang lain, yaitu benih lalang. Dan perhatikan, ketika tumbuh bersama, para hambanya kaget. Dia bertanya kepada tuannya, bukankah benih yang baik?
yang ditabur. Tetapi kenapa sekarang ada lalang? Bolehkah kami cabut lalang itu? Si Tuhan berkata, jangan. Karena nanti bisa mencabut si gandum itu. Dia berkata, biarkan dia tumbuh bersama-sama. Nanti pada waktunya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara. Inilah masa penghakiman, di mana nanti akan dipisahkan antara lalang dan gandum. Lalang akan dibakar dan gandum akan dibawa masuk kepada kerajaan surga. Kenapa? Karena memang lalang dan gandum yang sedang bertumbuh itu hidup bersama-sama. Gandum menghasilkan anak kerajaan dan lalang menghasilkan anak si jahat. Ditabur di ladang yang sama, yaitu ladang milik Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menaburkan benih gandum atau benih yang baik itu, pasti di tempat di mana itu akan menghasilkan anak-anak kebenaran atau anak-anak kerajaan. Kita tahu kalau Tuhan menabur benih yang baik, pasti di rumahnya, rumah Tuhan. Saya persempit dari dunia yang dikatakan ladang itu adalah dunia. Saya persempit ladang yang ditaburi akan benih yang baik, yaitu rumah Tuhan. Nah, si musuh menaburkan benih lalang. Dan Alkitab mencatat dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan, ditaburnya di ladang yang sama. Artinya di ladang Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak berbicara ladang di luar rumah Tuhan, tetapi di dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa tidak semua orang yang ada di rumah Tuhan adalah anak-anak kerajaan. Bapak Ibu, kita melihat ada satu kisah yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberikan penjelasan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70 sampai 71. Tuhan Yesus berkata begini, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Jadi 12 rasul dipilih oleh Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Perhatikan, lalang, benih lalang yang ditabur menghasilkan anak-anak si jahat. Siapa yang menabur? Si iblis. Jadi anak-anak si jahat ini termasuk artinya anak-anak siapa? Anaknya si iblis. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus sendiri yang memanggil 12 rasul. Saya mau sampaikan, rasul itu adalah jabatan tertinggi di dalam perjanjian baru. 12 rasul yang dipilih Tuhan. Tuhan tahu ada satu yang tidak percaya kepada dia. Siapa itu? Yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. 12 orang saja yang dipilih oleh Tuhan. Satu di antaranya iblis. Kita tidak heran ya, kalau di dalam satu gereja yang jumlahnya ratusan mungkin atau ribuan, berapa banyak anak-anak si jahat yang ada di dalamnya. Atau mungkin di dalam jemaat kita sendiri. Saudara, tidak semua orang yang di gereja, atau tidak semua orang yang melayani di gereja, atau tidak semua orang yang ada menjadi anggota gereja yang rajin, yang setia, itu adalah anak-anak kerajaan. Kita harus sadar, di tengah-tengah kita, kita berkata ada seorang yang menyerupai anak kerajaan. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu,
pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Perhatikan, dia menyamar. 11 ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat yang ke-15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ladang yang ditaburi benih itu dua-duanya tumbuh. Saudara perhatikan, akan tumbuh bersama-sama. Jangan heran kalau yang palsu itu mirip. Jadi tidak semua yang ada di rumah Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan. Ingat baik-baik ya, bagi yang sudah atau yang ingin mencari pasangan hidup, selalu berkata, saya mau cari di gereja. Belum tentu yang di dalam gereja adalah anak-anak kerajaan. Ada orang-orang yang di dalam gereja tapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Anak-anak si iblis tidak percaya kepada Tuhan. Rasul saja Tuhan berkata adalah iblis. Apalagi kita sebagai jemaat Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kita menyikapi akan hal ini. Tetapi perhatikan, apa yang menjadi nasib akhir daripada lalang dan gandum ini. Matius 13 tadi ayat 41 dan 42 berkata, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tetapi buat anak-anak kerajaan, ayat yang ke-43 dikatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Maleakhi di dalam perjanjian lama pasalnya yang keempat ayat 1 dan 2 berkata seperti begini, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari penghakiman nanti, siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita didapati sebagai anak-anak kerajaan, atau kita ini ternyata termasuk anak-anak si jahat? Kami sampaikan kepada saudara, bagi saudara yang seperti hanya menyamar seperti anak-anak kerajaan, waspadalah. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Alkitab berkata, ketika nanti tumbuh bersama-sama dan musim penuaian datang, di mana hari penghakiman itu datang, kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Tadi disampaikan, banyak orang kan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melayani, melakukan mukjizat demi nama-Mu? Tetapi rupanya, kalau itu dilakukan bukan karena pengenalan akan Tuhan, saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan,
Saudara mempunyai kepercayaan dengan Tuhan. Saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa melakukan segala aktivitas gereja. Tetapi kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka kita adalah anak-anak si jahat yang nanti akan dikumpulkan dan kemudian dibinasakan. Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini mari kita bertumbuh sebagai gandum yang ditaburkan Tuhan di ladangnya. Kita bertumbuh, kita menghasilkan buah yang baik dan buah yang berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari buahnya kita akan tahu apakah kita sampai hari ini merasakan pertolongan dan kasih Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah ada buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita? Buah-buah Roh Kudus yang pasti akan mengubah kehidupanmu dan kehidupanku. Harus ada perbedaan. Lalang atau gandum. Nah, kalau kita nanti sampai pada waktunya dituai oleh para malaikatnya, saya berdoa supaya kita menjadi anak-anak kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita evaluasi kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan ketika hari penghakiman nanti? Masih ada kesempatan buat kita. Kalau ternyata kita belum memiliki iman percaya kepada Tuhan, miliki keyakinan di dalam Tuhan. Bukan karena keluargamu, bukan karena pasanganmu, bukan karena teman-temanmu, tetapi benih yang ditabur Tuhan di dalam hidupmu itu akan bertumbuh menjadi gandum yang kemudian menghasilkan buah yang berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingat lagu yang cukup lama, Bapak Ibu. Katakan, ku tak akan menyerah di dalam perjuangan rohani ini. Mari kita akan terus bertumbuh menjadi gandum yang mempermuliakan nama Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau mendapati hidup kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan. Engkau Tuhan yang begitu memperhatikan setiap pertumbuhan benih yang Kau tabur. Biar dalam hidup kami Engkau mendapati benih gandum itu, dan di dalam pertumbuhan rohani kami, kehidupan kami semakin hari semakin diperbarui, mengalami perubahan, di mana Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Ada buah-buah roh dalam hidup kami. Ada kebaikan demi kebaikan yang Kau taruh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi blessing, menjadi berkat buat orang yang lain. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar Kau menjamah setiap hati umat-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, itu akan menjadikan hidupmu dan hidupku akan menjadi anak-anak kerajaan. Setialah sampai akhir. Izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu dan hidupku. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini boleh masuk dan termeterai dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami menghargai setiap kesempatan yang Kau beri. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, bahkan dengan tekun dan setia. Biar jamahan tangan kasih-Mu atas setiap kami, menyadarkan kami, satu hari nanti kami akan berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, yang mengetahui segala kehidupan kami, isi hati kami. Biar kesempatan yang Tuhan beri, kami gunakan sebaik-baiknya untuk kami mengiring kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita berkata amin, amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetaplah setia di dalam Tuhan, biar Tuhan Yesus terus memimpin kehidupan kita semakin hari semakin dewasa di dalam Dia. God bless you. Shalom buat semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Kebaktian Rohastu siang ini pukul 1.30 diadakan secara online. Juga terus doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati. Dan kebaktian House of Sacrifice sore ini juga diadakan secara online via YouTube pukul 2 siang. Doakan, ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Komsel sepanjang minggu ini akan diadakan pada hari Rabu pukul 7.30 malam di Islek area. Dan hari Kamis pukul 7 malam di Maskot area. Dan hari Jumat pukul 7 malam di Hisdale dan Islek area. Dan juga ada di Kempsey area. Dan hari Sabtu pukul 7 malam kita juga ada Connect Group for Youth. Jadi silakan menghubungi para koordinator yang sudah ditunjuk. Dan persembahan kita atau offering, tiba saatnya kita akan membawa persembahan dan persepuluhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita berdoa. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ataupun persepuluhan, bisa mentransfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082332 and then account number 835400914. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Biarlah semuanya itu kami berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara buat pergumulan jemaat. Mari Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, Engkau menyediakan lapangan pekerjaan buat jemaat-jemaat-Mu yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit, apapun itu bentuknya Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi setiap rumah-rumah tangga jemaat Tuhan yang ada, biarlah damai sejahtera Tuhan
sukacita Tuhan, kasih antara suami dan istri dan juga anak-anak itu Tuhan terjalin erat dalam rumah tangga jemaat-Mu yang ada Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saat ini memerlukan pasangan hidup. Mari Engkau memberkati ya Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa kami dan ini setiap persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan segera akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Nyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka hati kita, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau tumpangkan tangan mata setiap kami, biar sepanjang minggu ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya.